dilaksanakan tahiyatul masjid itu di antara sholat qoblah dan sholat fardu. Nah, yang kedua, saya bangun kesiangan, ternyata itu sudah komat. Nah, kemudian bergegas datang ke masjid, sholat dan tahiyatul masjid, tapi tidak berburu sholat qoblah. Nah, apakah sholat qoblah itu bisa dikodok setelah ba'diyah? Ya, menarik ini. Yang pertama, apakah sholat qobliyah itu boleh di rumah? Boleh. Yang kedua, lebih baik mana? Lamun sholat qobliyah di imah jadi masjid, halus di masjid. Nah, begitu aja, halus di masjid, sehingga orang punya fadilah berjamaah 27 derajat itu diantaranya dia kaburu sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid, mun ayatnya mah sholat syukur wudu. Nah, jadi di masjid sadaya makanya sholat berjamaah itu 27 derajat itu kamari dibacakan teh ya fadilahna. Nunggu sholat fardu, nunggu imam Allahu Akbar sudah dapat pahala di masjid. Nah, ini imam bukan nunggu berarti. Kalau di masjid nunggu nawai terus dapat pahala, nunggunya aja. Misalkan kita sudah selesai sholat nih, imam belum ada yang qomat, berarti kan kita nunggu. Tak nunggu nawai dihargaan ku Gusti Allah. Nunggunya kok nunggu qomat, eta dihargaan ku Gusti Allah, dapat pahala. Makanya ya indah di masjid gitu. Setiap langkah juga dari rumah ke sini dapat pahala. Setiap waktu, detik, menit yang kita duduk kemudian nunggu iqomah itu sudah dapat pahala. Jadi bagusnya di masjid saja. Kedua, pertanyaan kedua, bolehkah sholat qobliyah di qodho setelah sholat fardu? Itu jawabannya boleh. Kalau kita sudah kebiasaan ya, mun sholat rawatib teh diikuti dengan sunnah rawatibnya. Ya sunnah rawatib teh qobliyah ba'diyah teh. Pan mun subuh mata aya ba'diyah, tahta sholat subuh teh sabab tadi kan ketinggalan, boleh kita sholat qobliyah ba'da subuh. Cuman statusnya qodho qobliyah. Hah? Lapatnya biasa sama aja sama aja ya, ditambahannya kodoan lillahi ta'ala tenan ujungnya gitu. Makanya kita jangan suudzon sama orang. Ada orang habis sholat asar sholat sunat digeguruk tuh aya sholat sunat pada asar ulah. Bisa jadi eta jalma keur ngadoan salat qobliyah. Urang husnuzon we. Ya. Atau misalkan pas salat subuh aya salat teh, salat naon eta? Teu kudu bisa jadi eta jalma keur nanti ngadoan salat qobliyah. Gitu. Jadi makanya enggak usah terlalu rewel untuk orang lain, itu biasa aja. Sama-sama punya pengertian. Itu Bu Haji ya. Itu Kamal silakan. Menyambung itu. Kalau kita kebetulan sholat di masjid ya. Kalau kita kebetulan wudu di masjid, nah nggak ada wudu itu, dalam sebelah masjid itu sholat sunat wudu dulu atau tahiyatul masjid gitu ya. Satu itu. Yang keduanya dalam berjamaah posisi ibu-ibu itu saya alami di masjid, ada yang di kiri, ada yang kanan, pojok kiri, ada yang pojok kanan ibu-ibu ya posisinya ya gitu. Terus kalau di rumah itu ibu-ibu tuh di mana, di kiri atau di kanan gitu, sebagai makmumnya gitu kita ya. Terima kasih. Untuk yang pertama sholat sunat wudu dulu atau sholat tahiyatul masjid itu terserah. Kalau masih banyak waktu terserah. Sama saja itu. Mau sunat mau tahiyatul masjid dulu silahkan. Mau sunat wudu dulu ya bagus, nggak apa-apa. Karena memang sunat wudu memang sunat nate masih kena basuh.
Masih kene basuh sunat teh Pak. Masih kene basuh cai wudu, sunat wudu teh. Sunatna gitu. Abdolna. Nah, jadi eta mah bade salat sunat wudu lah apa salat sunat teh itu masih dalam mangga wae. Nah, terus misalkan aya deui tadi misalkan sekalian ya. Non teh pan aya hadis jangan kamu duduk di masjid sebelum salat sunat tahiyat masjid. Tah kumaha lamun urang langsung dieu teu nanaon. Eta maksudna kieu hadis Nabi teh ngawanti-wanti lamun ka masjid teh kedah salat tahiyatul masjid gitu. Tapi nyari pegel masuk kecalik. Tenanawan tas gitu nembe tahiyatul masjid bios. Misalkan tadi keur azan orang kerek datang rek salat pan urang nang tunggu pan pegel nyajut tenanawan. Yang penting salat tahiyatul masjid intina gitu. Nah, eta kitu. Nu kadua tadi posisi perempuan itu dalam sholat berjamaah yang pasti di belakang laki-laki. Di kanan apa di kiri tergantung posisi tempatnya. Lamun posisi tempatnya aya di kiri nya geus di kiri. Disediakan tempat di kiri tapi sholatnya di kanan pun gagal. Salah. Kita kumaha tempatna. Teu kudu di kumaha eta mah posisina. Ya model di Mekah kan untuk kudu di kiri dan muter komo eta mah. Aya belah dieu, engke ieu lalaki deui, aya deui di belah ditu. Tempat perempuan deui, engke aya deui belah dieu. Teu bisa jadi ukuran. Yang pasti intinya di belakang saf laki-laki. Kumaha lamun di rumah? Yang pertama, susunan salat berjamaah itu kalau berdua yang makmum itu di kanan. Kalau bertiga, dua makmum itu satu kanan, satu kiri. Kalau makmumnya 3 itu sejajar makmumnya. Makmumnya sejajar 3, 1, 2, 3 imam di dieu. Amun 2 kanan hiji, kiri hiji. Bedanya satu hasta. Tuh. Tapi pami kondisina punten di mushola rumah mapan kecil nya sesuaikeun we jeung di rumah. Ya, misalkan ieu kehalangan meja berarti di kanan mah, awios di kiri nya teu naon. Kan gitu di rumah mah. Ya terutama abi rumahna kan alit gitu. Kadang di kiri, kadang di kanan. Mah we gitu Pak Haji. Nah, jadi insya Allah kami sholat berjamaah terutama upami di rumah nyaeta oge dapat pahala 27 derajat dalam rangka litakdid. Nah, litakdid artinya dalam rangka pendidikan. Ngadidik ke anak urang. Tuh bapak maneh jeung mama maneh teh geuningan rukun bareng harmonis ngadidik terlangkung saya. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikianlah. Oh silakan. Barangkali satu lagi nih. Ya Bang. Ini aja kan masalah belum saya tadi ya. Kalau dia ini perempuan, kalau dia keluar mani laki-laki, memang berbarengan gitu. Dengan berbarengan itu bagaimana keturunan? Kalau keluar mani itu bukan ukuran laki perempuan. Laki perempuan sama-sama keluar mani. Maksudnya dari misalkan. Nah, kalau misalkan dia haid berarti masih perempuan. Kalau dia haid misalkan dari farjinya berarti perempuan baji. Kalau farji juga ngeluarin mani sama. Maksudnya begini, kan artinya dua. Keluar bareng-bareng kedua itu dari farji keluar, dari zakarnya keluar dua gitu berbarengan. Satu keluar mani dari dari farjinya keluar. Iya berarti perempuan. Kenapa? Karena yang haid itu perempuan. Kenapa? Karena susunan di dalam organ tubuh di dalamnya di perutnya berarti ada hidung telur. Artinya dia perempuan kalau haid. Nah, kalau keluar mani maka laki-laki keluar mani, jangan keluar mani. Si padi keluar mani sama. Nah, maka standarnya jadi haidnya. Apakah dia keluar haid, darah haid berarti kalau dia ada keluar haid dari padi berarti dia perempuan karena susunan di dalamnya berarti ada sel telur.
ya kan? Sel telur yang tidak dibuahi keluarnya jadi haid. Gitu. Berarti perempuan. Saya kira itu Pak Haji. Demikianlah